Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kasus bullying itu masih tetap meresahkan ya. Tentunya meresahkan kita, walaupun kita sebenarnya kurang menyadari, tapi bullying itu sendiri itu ada di sekitaran kita loh teman-teman. Sebagai anak, aku pun adalah korban dari bullying waktu aku masih kecil ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk tidak mau tinggal di sini, di sekitaran sini. Jalan satu-satunya yaitu meminta untuk sekolah di pondok pesantren yang jauh dari sini. Gitu. Tapi masalah aku ini itu adalah bukan poinnya ya. Kali ini aku pengen bahas tentang beberapa kasus-kasus bullying yang terjadi dan menimbulkan kematian. Yang berujung kematian. Sebenarnya miris banget sih jujur. Cuma ya udah kita lanjut aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ini kayaknya ada suara-suara lagi pengajian ya. Sebenarnya masjidnya sih dibilang deket banget enggak, jauh juga enggak gitu. Jadi kayaknya kalau masuk ke record ya tolong dimaklumin ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum lanjut aku mau kamu memahami apa itu bullying. Aku jelasin sedikit ya. Bullying ini merupakan ucapan maupun perilaku agresif yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan sengaja dan juga berulang untuk membuat seseorang merasa terintimidasi, terancam, dan tidak berdaya. Perilaku ini umumnya terjadi antara anak-anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau yang dirasakan. Perilaku bullying dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup berbahaya, terutama bagi korbannya. Sehingga perilaku ini perlu dicegah. Berikut adalah para korban bullying yang berujung kematian. Check it out. Yang pertama di sini ada Amanda Todd. Kasus online bullying yang paling menggemparkan Kanada adalah kematian tragis Amanda Todd. Amanda Todd adalah siswa kelas 10 di British Columbia. Ia menggantung diri 3 tahun setelah ia diyakinkan untuk tampil topless di sebuah video chat. Apa itu topless? Topless itu adalah, telanjang dada. Seseorang yang tak dikenal merekam isi chat tersebut dan meneror Todd dengan foto-foto toplessnya. Teror tersebut akhirnya menyebabkan Todd cemas dan juga depresi. Sekitar sebulan sebelum ia bunuh diri, Todd memposting sebuah video dengan judul My Story. Struggling, Bullying, Suicide, and Self-Harm. Dalam klip tersebut, Todd menunjukkan kekerasan yang ia alami baik secara online maupun offline. Video tersebut kini mendapatkan perhatian dari publik internasional. Sedih banget, kenapa sih harus bunuh diri? Yang selanjutnya ada Jet Stringer. Gadis yang berusia 14 tahun ini dikenal sebagai salah satu siswi paling cantik di sekolahnya, Haslingden High School di Lancashire, Inggris. Bukan hanya itu, dia juga terkenal aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Jet juga aktif mengkampanyekan gerakan anti-bullying di sekolahnya. Ada yang salah? Mestinya 3 kelebihan di atas membuat seseorang merasa sangat bangga karena orang lain pun pasti menginginkannya. Tapi justru karena kecantikan, aktivitas, dan kampanye anti-bullying inilah yang membuat beberapa temannya iri dan tidak suka terhadap Jed. Dia terus-menerus diteror kawan-kawannya, dan hal itu membuat Jed tak tahan lagi. Akhirnya, cerita mirip dengan Carlos Vigil, ya Jed akhirnya ditemukan tewas gantung diri karena sudah nggak sanggup lagi menahan ejekan dan hinaan dari teman-temannya di sekolah. Dan yang selanjutnya ini berasal dari Indonesia ya teman-teman. Ia bernama Yoga Cahyadi, pria asal Yogyakarta ini melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan diri ke kereta api pada Sabtu 26 Mei 2013. Pria yang akrab disapa Bobby Kebo ini melakukan tindakan nekat tersebut
karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lockstock Fest 2 sebagai ketua event organizer. Acara tersebut, Yoga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas gagalnya acara tersebut. Dalam kicauan terakhirnya, Yoga menuliskan terima kasih atas segala caci maki at Lockstock Fest 2. Ini gerakan menuju Tuhan. Salam. Cyberbullying tidak dapat dianggap remeh, karena yang terburuk dapat berujung pada kematian. Harus berapa banyak lagi korban yang harus jatuh untuk dapat menghapus sisi hitam sosial media ini. Ya, gue agak terlalu maju banget gak sih? Gini aja deh. Oke. Selanjutnya di sini ada Rebecca Ann Sedgwick. Selama hampir 2 tahun, sekitar 15 perempuan berkonspirasi melakukan bullying pada Rebecca Ann Sedgwick. Gadis berusia 12 tahun ini diteror dengan pesan-pesan online seperti kau harus mati. Dan kenapa kau tak bunuh diri saja? Wah, gila nih. Rebecca akhirnya tak dapat menanggung teror tersebut dan mengganti salah satu display name-nya menjadi Dead Dead Girl. Ia mengirim pesan pada seorang laki-laki di North Carolina, aku lompat. Lalu pada suatu Senin, di September 2013, Rebecca pergi ke sebuah tempat konstruksi yang terabaikan, memanjat towernya, lalu lompat dan mengakhiri hidupnya. Dan selanjutnya ada Josh Answorth. Josh Answorth, remaja berusia 15 tahun, ini tewas gantung diri di taman rumahnya. Ternyata ia telah berbulan-bulan menanggung bullying verbal di profil ask.fm-nya. Menurut orang tuanya, Josh sebenarnya adalah anak yang sering tersenyum dan ramah di sekolah. Namun berbagai posting buruk ditulis untuk ask.fm-nya. Salah satunya mengatakan sejujurnya tak ada yang peduli padamu, bahkan orang tuamu tak menginginkanmu. Ini sih parah banget ya. Lanjut. Bullying tersebut berlanjut hingga berbulan-bulan, hingga akhirnya remaja ini tak sanggup menghadapinya lagi. Ini pasti kalau orang tuanya tuh tahu gitu, kayak, oh, nak, kamu cerita sama mama gitu, mama peduli banget sama kamu, pasti gitu ya. Yang selanjutnya ada Daniel Perry. Daniel Perry seharusnya akan merayakan ulang tahun ke-18 tahun. Namun Agustus lalu ia bunuh diri setelah menjadi korban teror online. Daniel dijebak dan awalnya gini, ia terlibat percakapan di Skype dengan seseorang yang ia percayai adalah perempuan seusianya. Namun kemudian sebuah geng menyabotase percakapan tersebut dan mengancam akan menunjukkan video percakapan tersebut gitu kepada keluarganya dan juga teman-temannya jika Daniel nggak membayar mereka. Oh, jadi kayak minta duit lah ya. Tak hanya itu, Daniel pun diteror di berbagai akun media sosialnya. Akhirnya Daniel pergi ke jembatan Fort Road dan menjatuhkan diri, dan ia pun tewas. Keluarga pun menangisi kepergiannya Daniel. Aduh, seandainya mereka mengetahui hal ini lebih awal, pasti mereka nggak akan membiarkan Daniel bunuh diri, nggak sih? Sayangnya. Yang selanjutnya di sini ada Ratih Parsons. Bagi seorang gadis, mengalami pelecehan haja sudah merupakan bencana yang sulit dihadapi. Apa jadinya bila setelah mengalami hal tersebut, ia malah disiksa di media sosial? Ratih Parsons berusia 17 tahun, siswa asal Nova Scotia, akhirnya memutuskan mengakhiri hidup pada April 2013 setelah berbulan-bulan menjadi target bullying. Sebelumnya, sebuah foto yang menunjukkan perkosaan yang dialaminya beredar di sekolah. Menurut sang ibu, 4 laki-laki memperkaos Ratih saat ia berusia 15 tahun. Sejak saat itu ia menjadi bahan bulan-bulanan teman-temannya. Ia diejek teman-teman sekelas, dipermalukan secara verbal dan fisik, serta dibully di sosial media. Yang selanjutnya ada Hannah Smith. Hannah Smith bunuh diri Agustus 2013 lalu. Menurut sang ayah, Hannah memutuskan untuk mengakhiri hidup setelah mendapatkan banyak pesan-pesan kejam di internet.
lewat ask.fm. Meskipun demikian, pihak ask.fm menyatakan bahwa pesan-pesan kejam tersebut rata-rata dikirim melalui IP yang sama, yakni dari komputer yang biasa digunakan Hannah sendiri. Lalu, apakah Hannah Smith membuli dirinya sendiri? Sang ayah tak percaya pada keterangan pihak ask.fm. Sang ayah tentunya nggak percaya pada keterangan dari pihak ask.fm. Ya, jelas lah ya. Kasus ini masih terus bergulir. Meskipun demikian, seorang remaja laki-laki dilaporkan setelah polisi melacaknya dengan dugaan bullying pada Hannah. Ia akhirnya ketahuan setelah mengakui perbuatannya sendiri lewat aplikasi mobile lain. Ia menulis, "Kau tahu, perempuan yang sekarang ada di semua berita, itulah ya. Hannah, sehari sebelum ia meninggal, aku mengirim banyak pesan kejam agar ia menderita kanker, bunuh diri dan sebagainya. Aku tak terpikirkan akan jadi separah ini. Gak punya hati banget kau." Yang selanjutnya ini ada Carlos Figel yang aku sebutkan juga tadi di awal. Selama 3 tahun, remaja yang tinggal di Valencia County, New Mexico, Amerika Serikat ini diejek kawan-kawannya hanya karena ia berjerawat dan memakai kacamata. Bahkan dia dianggap seorang gay. Ray Virgil, sang ayah, sangat geram mendengar anaknya diperlakukan seperti itu ya. Sehingga mendesak pemerintah setempat untuk segera mengeluarkan peraturan tentang sanksi pidana terhadap para pelaku bullying. Pada tanggal 13 Juli 2013, karena benar-benar nggak tahan diintimidasi terus-menerus, Carlos menulis dan memposting surat bunuh dirinya. Melalui akun Twitter, di postingan Twitternya, Carlos justru minta maaf kepada teman-temannya yang bertahun-tahun menyakitinya. Isinya seperti ini. "Saya adalah orang yang tak memperoleh ketidakadilan di dunia ini dan sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan dunia ini." Tulis Carlos. Carlos juga meminta teman-temannya untuk tidak menangisi keputusannya. Dia justru minta maaf karena tidak mampu mencintai seseorang atau membuat seseorang mencintainya. Tambahnya nih ya, "Teman-teman di sekolah, benar, saya seorang pecundang aneh, homo, dan sama sekali tidak dapat diterima orang lain. Saya minta maaf karena tidak mampu membuat seseorang bangga. Aku bebas sekarang. Hahaha gitu," kata Carlos mengakhiri suratnya. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada Izzy Dix. Sebelum bunuh diri, Izzy Dix berumur 14 tahun menulis puisi berisi curhatnya ketika dibully oleh teman-teman sekolahnya. Setelah dia meninggal, puisinya sengaja disebarluaskan Gabby Dix, ibunya, agar tidak ada lagi orang-orang yang melakukan praktek bullying karena dampaknya memang sangat buruk bagi si korban. Mungkin banyak yang tidak suka dengan puisi ini, tetapi inilah yang ada di pikiran putriku sebelum bunuh diri. Aku ingin semua remaja lebih berpikir tentang bahaya bullying sebelum dia melakukan tindakan itu, ujar Gabby ya, kata ibu Gabby. Puisi ini ditulis Izzy setelah ia datang ke pesta yang dilakukan teman-temannya dan dia mendapat perlakuan yang sangat buruk. Begini puisinya. "They push me away. I stand still, my eyes glass and absent. Mereka memaksaku pergi. Aku berdiri dalam diam, mataku berkaca-kaca, hening. They start to ask questions as to why I am there. Mereka bertanya mengapa aku di sana. They begin to tell me that nobody wants me there. Mereka memberitahuku tak seorang pun menginginkanku di sana. They tell me to leave and that I am not wanted. Mereka memberitahuku agar segera enyah, tetapi aku tidak ingin. Not there, not anywhere. Tak ada, tidak di mana saja." Jujur ini adalah kasus-kasus yang miris. Para korban yang
seharusnya masa depannya masih panjang, tapi ternyata harus berhenti karena menjadi korban bullying. Untuk teman-teman, stop untuk bullying. Sumpah, bully itu nggak keren ya. Untuk adik-adik yang sekarang masih pada sekolah, stop untuk bully. Bully itu enggak keren, sama sekali enggak. Ingat, ada banyak ada hal yang lebih harus bisa dipikirkan selain ngebully gitu. Kenapa nggak berlomba-lomba untuk mewujudkan prestasi atau menjadi up gitu ya prestasinya gitu, daripada ngebully. Karena mental anak-anak, aku tahu sih mental anak itu kadang gambling ya, jadi mau gimana gitu. Cuma untuk edukasi untuk para orang tua ya, aku berpesan aja agar bisa diperhatikan kembali untuk anak-anaknya itu ya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Assalamualaikum. Kan tadi udah assalamualaikum. Dadah. Bye. Ya udah, assalamualaikum.